طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث. Ini umat yang maka akan memberikan wakaf untuk pembangunan ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk kita semua, bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama. Amin, amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahudah wa ba'dah. Hadirin sekalian, para alim ulama, ulama anal kiram, wa habaibanal afadil, tuan rumah Kiai Khalil Nafis dan One Team Press, anggota One Team Press, teman saya Pak Mardiono, Mas Soleh Amin, salah seorang pendiri, dan semua saja. Saudara, pertama saya mengucapkan selamat atas diresmikannya Masjid An-Nafisah
Tadi peletakan batu pertama di pondok pesantren Cendekia Amanah ini. Tadi kita baca sholawat Nabi dalam rangka peringatan Maulid. Peringatan Maulid itu peringatan hari lahir. Rasanya sejauh pengetahuan saya tidak terlalu jauh, tapi sejauh pengetahuan saya, zaman Nabi itu tidak pernah ada peringatan Maulid Nabi. Orang kumpul, sholawatan, memuji Nabi itu tidak ada. Pada zaman Nabi, riwayatnya tidak ada. Ada dulu hadis-hadis yang dikembangkan, yang ternyata kemudian hadis itu lemah. Apa? Dhaif. Wa man ad-dhama maulidi kana fil jannati ma'i. Kana fi jannati ma'i. Siapa yang membesar-besarkan hari kelahiranku, maka dia akan berada di surga atau ada di surga bersamaku. Itu dulu dipakai dalil-dalil untuk Maulid Nabi. Tapi apakah Maulid Nabi itu penting? Penting, saudara. Karena justru Maulid Nabi inilah yang kemudian membangunkan gerakan Islam di seluruh dunia, bangkit Islam. Yang pernah saya baca, dulu mengadakan peringatan Maulid Nabi itu ketika Islam terlibat perang salib. Salahuddin Al-Ayyubi kemudian ingin membangun semangat, ayo bangun demi Islam. Itulah kemudian diadakan Maulid Nabi, mengenang sejarah perjuangan Nabi. Inilah ajaran Nabi. Inilah ajaran Nabi. Nah, disitulah kemudian muncul solawat-solawat yang kemudian beragam itu. Ada yang mengharukan, seperti tadi saya terharu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaik. Misalnya mengharukan ya. Nabi dulu begitu baiknya, begitu lembutnya. Seperti Al-Burdah, salawat Burdah Al-Busiri, itu juga bisa dilakukan dengan semangat perang. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semangat. Tapi sholawat Burdah ini bisa juga dibuat dengan nada haru, nada kelembutan Nabi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli haulim mina ahwalimu kata. Saudara, sholawat membangun semangat kita. Kalau kita ingin berbuat dengan penuh kelembutan di antara sesama manusia, bisa diiramakan dengan irama syahdu. Kalau kita mau membangun semangat perang, sholawat Badar di Indonesia, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Waktu saya kecil, sholawat Badar gini, itu orang-orang NU Ansor berbaris bawa penjalin tuh rotan, ganyang PKI, sholatullah salamul, dengan semangat. Nah, Islam di Indonesia itu bukan Islam yang mengajak berperang, kecuali diperangi.
Oleh sebab itu, ya, kita menyesalkan peristiwa yang terjadi di Paris dalam seminggu terakhir ini, di mana orang Islam menggorok seorang guru sampai mati karena di kelasnya guru itu membuat karikatur tentang Nabi Muhammad yang menjelek-jelekkan. Wah, Nabi Muhammad itu apa? Peminum, pemabuk, macam-macam gitu. Dibuat itu. Marah. Kita marah itu. Tetapi kita juga marah kepada Macron, Presiden Perancis, karena lalu dia menghina Islam sebagai agama, bukan menghukum orang yang memotong orang itu. Dia mengatakan Islam itu adalah agama krisis. Islam itu adalah agama teror. Itu yang kita marah. Karena Islam itu tadi, dia bisa marah kalau diganggu, tapi dia bisa sangat lembut kalau diajak baik-baik. Dan yang terpenting dari sejarah perjuangan Rasul itu semuanya disampaikan dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang terhadap sesama, termasuk terhadap orang-orang yang tidak Islam, terhadap kaum duafa, kaum lemah, kaum yang tidak berdaya di hadapan kita. Oleh Nabi diangkat harga dirinya, dibangun semangatnya, sehingga sejak itu maka muncul, itu menjadi sumber dari pelajaran konstitusi di masa depannya. Kemudian ketika pada tahun 1215 itu muncul Magna Carta, piagam hak asasi manusia di Inggris. Nah, sebelum itu Nabi sudah mengatakan, piagam Madinah namanya, sama, bahwa manusia harus dihargai, manusia tidak boleh dianggap rendah yang satu dengan yang lain. Kaum ini yang beragama ini dijaga harta dan jiwanya, kaum ini, bani itu dijaga semua. Itulah kunci peradaban. Sehingga yang terakhir, Michael Hart, penulis buku 100 manusia paling berpengaruh di dunia itu, menulis Nabi Muhammad itu adalah orang paling berpengaruh nomor 1 di dunia sepanjang masa. Bayangkan, kata Michael Hart, ketika diketawai, ketika presentasi Michael Hart itu diketawai, kamu apa, neliti apa, siapa itu Muhammad? Lalu dia bilang, kamu tahu enggak berapa jumlah orang Islam di dunia sekarang ini? Kata Michael Hart, 1,2 miliar orang waktu itu, waktu buku itu terbit. 1,2 miliar. Bagaimana Islam itu dibangun? Tidak tahu orang Inggris. Ketahuilah Nabi Muhammad itu membangun Islam hanya semula dengan 4 orang. 1 dia sendiri, 1 sahabatnya, 1 istrinya, dan 2 anak kecil. Jadi 5 dengan Nabi. Hanya segitu Nabi membangun Islam pada tahun itu. Lahir 571, wafat nanti pada tahun 610. Membangun Islam situ dengan 4 orang. Dia ditemani 4 orang. Dari 4 orang menjadi dalam saat ini 1,2 miliar, kata Michael Hart. 1,2 miliar. Tidak mungkin kalau dia bukan Nabi bisa membohongi orang sampai 1,2 miliar. Dia benar-benar Nabi yang mempengaruhi seluruh kehidupan umat manusia. Nah, inilah saudara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kalau sekarang jumlahnya ada yang nyebut 1,7 miliar, ada yang nyebut 1,5 miliar. Sekarang ini penduduk kaum muslimin di dunia udah luar biasa. Kalau agama Kristen dan Katolik itu dipisah, itu di bawah Islam. Tapi kalau Kristen dan Katolik dijadikan satu, di bawah, di atas jumlah umat Islam. Tapi kalau agama itu dipisah gitu, Islam, Kristen dan Katoliknya, dan agama-agama lain, itu ya paling tinggi Islam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan dengan kelembutan, dengan persaudaraan, dengan kasih sayang, tidak marah-marah, tidak pakai penggal leher. Nah, itulah yang diharapkan. Indonesia itu banyak pesantren seperti ini
agar Islam moderat, Islam yang ramah, Islam yang penuh keyakinan, akidah kepada Tuhan, tetapi tidak membuat orang lain yang tidak Islam takut. Nah itulah, oleh sebab itu Pak Kiai Khalil, saya mengucapkan selamat atas pesantren ini, atas masjid ini, apalagi itu masjid sekarang pesantren udah disertai dengan kegiatan usaha dalam bentuk usaha pertanian yang nanti bisa menghidupi pesantren dan santri-santrinya. Itu bagus sekali. Dan ada masjid sebagai tempat pembinaan rohani kita untuk membangun umat. Dan saudara, terutama bagi yang beramal jariah untuk pesantren ini, saya berdoa mudah-mudahan diterima sebagai amal. Ya, ada yang bangun masjid, masjidnya ada yang nyumbang kipas angin, ada yang nyumbang nyumbang batu, nyumbang besi, semuanya itu nanti akan diberikan oleh Allah. Mambana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga baginya. Loh Pak, saya tidak bangun masjid, hanya nyumbang pintu. Allah tidak akan berhutang yang tidak dibayar dengan berkali lipat. Kalau Anda hanya mampu membayar pintu di sini, membayar langganan listriknya setiap bulan, maka Allah nanti akan memberi rumah sebesar masjidnya di surga. Karena apa? Kata Allah, man dzalladzi yuqridullah qardon hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Kalau siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, dengan amal jariah, maka besok balasan dari Allah itu akan banyak, melimpah ruah. Maka Anda memberi sedikit, Allah akan memberi banyak, tapi yang ikhlas. Nah itulah konsep amal jariah. Nah terima kasih Pak Khalil, ini di sini banyak nih donatur-donatur. Tadi ada mana Kiai Hadiri itu? Pak Hadiri mana tadi? Kiai Hadari. Udah pulang ya? Nah ini suka banyak nyumbang nih. Bangunannya banyak, sekolahnya besar, uangnya banyak. Waktu saya belum menjadi menteri, dia sering undang ke rumah, kalau pulang saya dikasih uang segebok gini banyak sama dia. Tapi saya sekarang jadi menteri Pak, enggak boleh nerima uang. Salurkan ke Pak Glenn Nafis. Untuk semua saja yang suka nyumbang-nyumbang ini, yang dulu suka ngasih uang saya ketika masih menggelandang gitu. Sekarang udah jadi menteri, enggak boleh nerima pemberian dari orang lain. Oleh sebab itu kalau ada yang ingin memberi ke saya, langsung aja kasih kayak Khalil nih untuk bangun apa di situ, kamar mandi, bangun tempat wudhu, bangun apa gitu. Insya Allah Allah akan memberikan, ya. Insya Allah akan memberikan yang baik. Demikian dari saya, ya Khalil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حل في خير البقاع واصبر